Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Ahuna Channel. Masih bersama saya Ahunaifi. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang nahwu. Kali ini kita sampai pada bab yang ke-12 dengan judul Nasbul Mudhari bi an mudmarah. Nasabnya fi'il mudhari dengan an yang mudmarah, an yang tersembunyi. Jadi kita tahu bahwasanya yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ati wa hiya an, lan, idza, kai. Jadi pada juz 1 kita bahas fi'il mudhari itu nasab kalau ada 4 huruf: an, lan, idza, kai. Nah ini kita mau bahas fi'il mudhari yang nasab ketika bertemu dengan an, tapi an-nya mudmarah, an-nya tersembunyi. Oke, bismillah, kita mulai. Ada 7 amsilah. Saya baca terlebih dahulu. Yang pertama, jalastu li ata'allama atau jalastu li an ata'allama. Saya duduk untuk belajar. Yang kedua, lam yakunil maktabu liyajlisa alaihi. Adanya meja itu tidak untuk diduduki di atasnya, karena meja bukan tempat duduk, tempat untuk menulis, untuk membaca. Kalau mau duduk di kursi. Nomor 3, asyrahu lakad darsa au tafhama. Saya menerangkanmu pelajaran sampai kamu faham. Jadi au di sini punya arti ilah, bukan au bermakna atau. Yang keempat, aghdabu alaika au tata'allama. Saya akan marah kepadamu kecuali kamu belajar. Au di sini punya arti ilah, kecuali. Nomor 5, la takif hatta tat'aba. Jangan berhenti sehingga kamu capek. Yang keenam, ihfad lisanaka fataslama. Jagalah lisanmu, maka kamu akan selamat. Nomor 7 yang terakhir, la ta'mur bisidqi wa takdziba. Janganlah kamu memerintah untuk jujur, sedangkan kamu sendiri malah berbohong. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita fokus di kalimat ata'allama, li ata'allama dan li an ata'allama. Jadi ata'allama di sini ini fi'il mudhari, dia nasab. Kenapa nasab? Karena ada huruf an. Mana annya? An di sini tidak kelihatan atau mudmarah. Kalau an yang di sini ini dhahirah. Berarti li ata'allama boleh, li an ata'allama juga boleh. Nah, lam ini namanya lamut ta'lil. Lamut ta'lil atau lam illah. Yang artinya apa? Lam yang artinya alasan. Jadi saya duduk untuk apa? Alasannya apa? Untuk belajar. Jadi jalastu li ata'allama, jalastu li an ata'allama. Berarti annya jawaz. Boleh mudmarah, boleh dhahirah, terserah, boleh milih. Contoh, aqra'u li afhama atau aqra'u li an afhama. Jadi pakai an boleh, tanpa an juga boleh. Dhahirah boleh, mudmarah boleh. Karena karena jawaz, boleh, bisa memilih. Yang kedua, lam yakunil maktabu liyajlisa alaihi. Ini ada lam lagi. Yajlisa ini juga nasab. Sebelumnya ada huruf lam, tapi ini bukan lam taklil. Ini namanya lamul juhud atau lamun nafi. Sebelumnya didahului oleh lam yakun. Jadi kana tapi yang nafi. Bisa makana atau bisa lam yakun. Namanya lamul juhud, lam yang meniadakan. Jadi artinya meja itu tidak untuk diduduki. Jadi dia bukan lam taklil tapi lamul juhud. Nah, kalau ini liyajlisa, harus liyajlisa. Jadi annya harus mudmarah, wajib. Tidak boleh dhahirah. Tidak boleh li ayajlisa, tapi liyajlisa alaihi.
Lamul juhud itu ciri-cirinya diawali dengan kana yang manfi, kana yang nafi, bisa makana, bisa lam yakun. Yang nomor 3, kita fokus di kalimat au tafhama. Au tafhama, tafhama ini juga fi'il mudhari' nasab. Dengan apa? Dengan an tentunya. Sebelumnya ada kalimat au, tapi au di sini bukan artinya atau, tetapi artinya ila. Jadi au bermakna ila, au yang punya arti ila. Saya menerangkanmu pelajaran sampai kamu faham. Jadi wajib annya mudmarah, annya harus sembunyi. Yang nomor 4 ini sama, masih au, cuman beda arti. Kalau tadi bermakna ila, sekarang bermakna illa, kecuali. Saya akan marah kepadamu kecuali kamu belajar. Ini juga sama ya. Baik au bermakna illa atau au bermakna illa, hukumnya wajib. Annya harus mudmarah, harus sembunyi. Yang nomor 5, la takif hatta tat'aba. Tat'aba fi'il mudhari' nasab. Dengan apa? Dengan an. Annya mudmarah setelah kalimat hatta. Sifatnya wajib. Jadi annya wajib mudmarah setelah hatta. Artinya apa? Sehingga atau sampai. Yang nomor 6, ihfad lisanaka fataslama. Ini namanya fa sababiyah. Kenapa? Karena hifdzul lisan sababus salam. Karena fa ini menerangkan bahwasanya menjaga lisan menjadi sebab kamu selamat. Fa sababiyah. Ini juga sama, sifatnya wajib. Jadi annya harus mudmarah setelah fa sababiyah. Yang terakhir, la ta'mur bisidqi wa takdziba. Kalau tadi fa, sekarang wawu, namanya wawu ma'iyah. Karena dia ma'iyah, bersama, bareng. Jadi jangan merintah untuk jujur, tapi kamu malah berbohong. Jadi antara merintah jujur dengan kamu berbohong ini bareng. Nah, ini annya juga wajib mudmarah, wajib sembunyi. Oke, saya ulangi. Jadi fi'il mudhari' itu nasab dengan an mudmarah, an yang sembunyi. Ba'da lam ta'lil, setelah lam ta'lil sifatnya jawaz, boleh. Bisa mudmarah, bisa dhahirah. Tapi selain itu, setelah lamul juhud, setelah au bermakna ila au illa, setelah hatta, setelah fa sababiyah, setelah wawu ma'iyah, maka annya harus mudmarah, annya harus disembunyikan. Oke, sekarang saya bacakan qaidahnya. Qaidah yang pertama, yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan jawazan ba'da lamit ta'lili. Jadi fi'il mudhari' itu dinasabkan dengan an mudmarah, itu jawaz, boleh. Jadi sifatnya boleh, bisa mudmarah, bisa dhahirah setelah lam ta'lil. Yang kedua, yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da lamil juhudi. Kalau tadi jawaz, sekarang wujuban, wajib, wajib mudmarah setelah lamul juhud. Yang nomor 3 dan 4, ini kaidahnya sama. 1, yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da au bi makna ila au illa. Wajib mudmarah setelah au yang artinya ila ataupun illa. Yang kelima, yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Wajib mudmarah setelah hatta. Yang keenam, yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyatil masbuqati binafyin au talabin. Jadi untuk fa sababiyah itu biasanya didahului dengan nafyin, dengan nafi, larangan, atau talabin, dengan perintah, dengan permintaan.
Yang terakhir, yang ketujuh, yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyatil masbuqati bi nafyin aw talabin. Fi'il mudhari' dinasabkan dengan an mudmarah wajib setelah wawu ma'iyah yang didahului dengan nafi ataupun tolak, nafi ataupun amar. Jadi ada berapa kaidah? Ada 1, 2, ini gabung ya, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kaidah. Jawazan ba'da lamil ta'lil, wujuban ba'da lamil juhud, wujuban ba'da au bima'na ila au illa, wujuban ba'da hatta, wujuban ba'da fa'is sababiyatil masbuqati binafyin au talabin, wujuban ba'da wawil ma'iyatil masbuqati binafyin au talabin. Oke, cukup untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Kalaupun ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Syukran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.